Minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama Magi Sensei di kelas bahasa Jepang untuk pemula atau setara dengan level N5 ya, Minasang. Oke, hari ini kita masuk materi part ke-22, lanjutan dari part ke-21 kemarin ya, Minasang. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita pelajari dulu kosakata yang kita pakai hari ini ya, kosakata barunya. Oke, yang pertama, wakarimas. Nah, wakarimas artinya mengerti ya, minasang. Wakarimas. Kemudian arimas yang artinya ada. Arimas. Kemudian jikang. Jikang itu waktu ya, minasang. Jikang. Youji. Nah, youji itu urusan. Youji. Kemudian yakusoku. Nah, yakusoku ini adalah janji. Yakusoku. Selanjutnya, chiketto. Double T ya, minasang. Chiketto. Yang artinya tiket. Chiketto. Selanjutnya ada otto atau shujin. Nah, otto atau shujin ini adalah suami ya, minasang. Jadi, menyebutkan suami sendiri nanti. Oke, nah ini dibaca yang pertama itu otto, kemudian yang di garis miring itu adalah shujin, sama aja, yang mana aja boleh ya minasang. Nah, kemudian di bawahnya itu ada go shujin, yang artinya suami juga, bedanya inti untuk menyatakan atau menyebutkan suami orang lain, atau menyapa suami orang lain ya minasang. Go shujin. Contohnya kalau kita bilang suaminya si A, nah itu pakainya go shujin. Tapi kalau mau bilang suamiku, pakainya yang di atas, oto atau shujin. Seperti itu ya. Kemudian suma atau kanai, yang artinya istri. Nah ini sama ya konsepnya dengan oto dan shujin. Suma dan kanai itu menyatakan istriku, istri diri sendiri. Kalau istri orang lain itu pakainya oku-sang. Oke. Oku-sang. Seperti itu. Lanjut. Kodomo. Nah, kodomo itu anak ya, minasang. Kodomo. Yang terakhir, komakai okane. Okane kan uang. Komakai itu tipis ya, minasang. Jadi, komakai okane itu maksudnya uang kecil. Komakai okane. Seperti itu. Oke, itu saja untuk kosakata hari ini. Sekarang kita langsung ke pembahasan utamanya ya, minasang. Jadi di sini kita akan belajar penggunaan kata keterangan lagi. Ini mirip dengan materi di kata sifat sebelumnya yang menyatakan sangat enak, tidak begitu enak, sama sekali nggak enak. Sama aja minasang. Cuman sekarang yang diterangkan adalah kata kerja minasang. Oke, jadi kata keterangannya langsung aja. Di sini yang baru itu adalah yoku dan daitai. Kemudian ada skoshi. Nah ini udah kita dapetin di pas materi kata sifat kemarin. Yoku itu artinya dengan baik atau sangat. Daitai itu sebagian besar. Anggaplah 85% ya minasang. Skoshi itu sedikit. Nah, yoku, daitai ini hanya bisa digunakan untuk menerangkan kata kerja ya minasang. Nggak boleh untuk kata sifat nanti. Kemudian di bawahnya ada amari dan zengzeng. Nah, ini udah kita dapetin kemarin ya minasang. Amari dan zengzeng juga bisa digunakan untuk menerangkan kegiatan. Amari tidak begitu, zengzeng sama sekali tidak. Nah, untuk yang di atas, yoku, daitai, dan skoshi, itu pada umumnya digunakan bersama kalimat positif atau bisa juga negatif. Oke, bisa mas, bisa juga maseng ya minasang. Nah, jadi kata kerja yang digunakan di sini itu adalah kata kerja yang menyatakan tingkatan, bisa diukur kayak mengerti, sangat mengerti, mengerti dengan baik, mengerti sebagian besar. Nah, itu bisa diukur tingkat pemahamannya ya, minasang. Seperti itu, minasang. Selanjutnya untuk yang di bawah, amari dan zengzeng, karena di sini ada makna tidak, tentu saja dia akan diikuti dengan bentuk negatif saja. Hanya bentuk negatif ya, minasang. Seperti itu. Oke, dan untuk posisinya, tolong diingat, kata keterangan posisinya itu nempel sama kata kerja. Apabila ada tempat, ada objek. Jadi objeknya dulu, setelah partikel O atau partikel G baru diisi kata keterangan plus kata kerja. Nah, dalam artian kata keterangannya ini nempel sama kata kerja. Nggak boleh dipisah sama partikel ya.
Seperti itu ya. Jadi objek, partikel o atau ga. Nah, kapan kita pakai o atau ga tergantung kata kerjanya apa nanti ya, minasang. Seperti itu ya, minasang. Jadi posisinya kalau ada objek, objek dulu dan partikel o atau ga, baru kata keterangan plus kata kerja. Langsung saja kita ke contoh ya, biar makin paham. Oke, Reibung. Contoh yang pertama, Nihongo ga yoku wakarimasu. Nah, jadi letak yokunya setelah partikel ga, baru nempel sama kata kerja. Nah, di sini kenapa pakai ga? Karena wakarimasu itu menyatakan kemampuan, kondisi. Jadi pakainya ga, bukan partikel o. Nihongo ga yoku wakarimasu. Artinya, mengerti bahasa Jepang dengan baik. Sangat mengerti. Bisa juga ya, minasang. Contoh yang kedua, Kino zenzen nemasen deshita. Nah, di sini kenapa makainya masen deshita? Kenapa makai negatif? Karena ada zeng-zeng minasang. Zeng-zeng itu kan menyatakan tidak, sama sekali tidak. Jadi pakainya bentuk negatif. Nah, kenapa masen deshita? Karena ini kino, kemarin ya. Jadi negatif lampau. Kino zeng-zeng nemasen deshita. Artinya, kemarin sama sekali tidak tidur. Seperti itu. Nemas kan tidur ya minasang ya. Zeng-zeng sama sekali tidak. Oke, jadi posisinya ingat keterangan nempel sama kata kerja. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ya. Nah, ini sama aja minasang. Cuman bedanya di sini ada keterangan takusang. Takusang yang artinya banyak. Nah, karena dia menyatakan banyak, berarti kata kerja yang digunakan, kata kerja yang menyatakan kuantitas ya minasang. Menyatakan banyak. Biasanya itu makan, ada, dan sebagainya. Oke, takusang hanya digunakan untuk kata kerja yang menyatakan kuantitas. Sisanya bebas, bisa kata sifat, bisa yang menyatakan tingkatan, tingkat kemampuan, dan sebagainya. Khusus untuk yang sukoshi ke bawah ini, itu mereka bebas. Yang saya warnai putih itu baru di waktu-waktu khusus saja minasang ya. Oke, posisinya sama. Jadi kita langsung aja ke contoh kalimat ya. Contoh yang pertama, Kino sake o takusang nomimashita. Sake kan minuman sake ya minasang. Takusang banyak, nomimas minum. Jadi bisa diartikan, Kino sake o takusang nomimashita adalah kemarin banyak minum sake. Atau minum sake yang banyak. Bisa juga kayak gitu ya. Contoh yang kedua, okane ga zenzen arimasen. Oke, zenzen kan sama sekali enggak. Arimas ada. Jadi artinya sama sekali enggak ada. Oke, jadi okane ga zenzen arimasen. Artinya sama sekali enggak ada duit. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya minasang. Nah, sekarang kita lanjut ke grammar berikutnya ya minasang. Nah, di sini ada kara. Oke, jadi kara kita udah pelajari di materi sebelum-sebelumnya yang menyatakan dari. Oke, jadi kara made. Nah, masih ingat nggak? Kara made yang menyatakan dari sampai. Nah, kara di sini itu beda ya minasang. Nah, di sini kara itu digunakan bersama mas dan des. Jadi dia nempel sama penanda akhir kalimat. Mas atau des baru diikuti dengan kara. Kalau dulu kan ada jam, ada waktu ya minasang. Kalau ini nani-nani mas, nani-nani des baru ada kara. Baru ditambah dengan partikel kara. Nah, di sini kalimat yang ditempel dengan kara saya simbolkan dengan huruf A. Kemudian kalimat yang menyusul itu saya akan simbolkan menjadi B. Jadi A kara B seperti itu ya minasang. A di sini yang ditempel dengan partikel kara itu menyatakan sebab, penyebab, alasan seperti itu. Sedangkan kalimat yang menyusul yang saya simbolkan B itu menyatakan hasil atau akibatnya ya minasang. Nah, jadi karena di sini menyatakan sebab akibat, partikel kara di sini itu menyatakan arti karena. Sehingga bisa diartikan karena A maka B. Seperti itu ya minasang. Oke, langsung saja kita ke cara pakainya ya, ke contoh kalimatnya langsung. Contoh yang pertama, suki desu kara takusang tabemashita. Suki desu kara takusang tabemashita. Suki kan suka ya minasang, takusang banyak, tabemasu makan. Jadi bisa diartikan karena suka banyak makan.
Nah, seperti itu ya minasan. Jadi, suki des. Jadi ada desnya dulu, baru ada kara. Karena dia kata sifat ya, suki des. Seperti itu. Contoh yang kedua, okane ga arimasen kara doko mo ikimasen. Nah, okane ga arimasen kan nggak punya duit. Doko mo ikimasen nggak kemana-mana. Jadi, okane ga arimasen kara itu berarti menyatakan alasan. Karena nggak ada duit. Kayak gitu ya minasan. Sehingga bisa diartikan, karena nggak ada uang, nggak kemana-mana. Seperti itu ya, minasan. Semoga bisa dipahami. Jadi, kalimat yang ditempel sama kara berarti itu alasan. Kemudian kalimat susulannya berarti itu adalah akibatnya ya, minasan. Seperti itu. Nah, sekarang untuk tambahan. Jadi, tadi kan saya bilang strukturnya A, kara, B. Jadi, nani-nani kara, nani-nani B. Alasannya dulu, baru akibatnya. Nah, sekarang untuk tambahannya itu bisa ditukar ya, minasan. Jadi, akibatnya dulu dibikin, baru nani-nani kara, baru alasan. Seperti itu ya. Jadi, di sini untuk ditambahannya, untuk A itu adalah hasilnya, akibatnya. Sedangkan titik-titik mas kara atau das kara, atau si B itu menyatakan alasan ya, penyebab. Seperti itu. Sehingga bisa diartikan titik-titik A karena B. Jadi sama aja kayak bahasa Indonesia ya minasan. Tadi kan bilangnya karena suka banyak makan. Nah bisa aja bilang aku banyak makan karena suka. Bisa juga ditukar kayak gitu. Bahasa Jepang juga sama ya minasan. Oke langsung ke contoh biar makin paham. Niku o takusan tabemashita. Suki desu kara. Nah ini contoh yang tadi saya putar aja. Saya tukar aja ya minasan. Niku o takusan tabemashita. Suki desu kara. Makan banyak daging karena suka. Nah, aku makan banyak daging karena suka. Seperti itu ya. Contoh yang kedua. Doko mo ikimasen. Okane ga arimasen kara. Oke. Doko mo ikimasen. Okane ga arimasen kara. Nggak pergi kemana-mana karena nggak ada duit. Nah, seperti itu. Jadi bisa diputar balik aja minasan. Tadi alasannya dulu baru akibat. Sekarang hasil atau akibatnya dulu, baru alasan. Seperti itu ya, minasan. Jadi intinya, mana kalimat alasan itu yang harus ditempel dengan partikel kara. Seperti itu ya, minasan. Mau dia di depan, mau dia di akhir kalimat, nggak apa-apa. Yang penting polanya udah bener ya, minasan. Seperti itu. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke, sekarang kita lanjut ke pola kalimat bertanya ya, minasan. Tadi kan kita ngasih statement karena ya. Sekarang kita belajar bertanya kenapa ya, seperti itu. Jadi untuk bertanya, menanyakan alasan kenapa itu kita pakai kata tanya doste. Oke, untuk polanya doste itu letaknya di awal kalimat. Doste dulu baru bla 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 mas atau deska. Ingat ada k ya di belakang kalimat karena ini kalimat bertanya ya. Doste bla 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 maska deska. Seperti itu. Nah, saya tekankan lagi, doste itu adalah kata tanya yang menanyakan alasan. Yang bisa diartikan kenapa ya minasan. Sehingga pola ini bisa diartikan kenapa melakukan titik-titik, kenapa tidak titik-titik, dan sebagainya. Oke, contohnya. Si A bertanya, doste sake ga kirai desu ka? Kirai itu artinya benci ya minasan. Jadi, doshite sake ga kirai desu ka? Kenapa benci sake, nggak suka sake? Nah, lalu dijawabnya, karena dia nanya alasan, jawabannya yang ngasih alasan. Ingat, pola kalimat alasan itu tinggal tempel partikel kara di akhir ya minasan. Jadi jawabannya, oishi kunai desu plus kara. Harus ada kara ya, karena menyatakan alasan. Karena. Oishi kunai desu kara. Jadi artinya karena nggak enak. Oishi kunai kan nggak enak ya minasan. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk yang terakhir saya ada latihan ya minasan. Seperti biasa ada latihan untuk mengukur tingkat pemahaman kalian untuk materi hari ini. Oke, silakan kalian kerjakan ya minasan. Saya berikan waktu 10 menit. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar jawaban kalian biar kita bisa koreksi bersama jawabannya. Oke, silakan minasan. Oke, jadi seperti itu ya untuk materi hari ini minasan. Kalau kalian suka dengan materi seperti ini, kalian bisa like dan share video ini ke teman-teman kalian biar kami makin semangat lagi ya minasan untuk upload setiap harinya.
Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menonton. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Minasan, mite kurete arigatou gozaimashita. じゃあ、また会いましょう。